Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, Ibu-Ibu peserta oral presentasi di acara International Midwifery Seminar and Research Finding Dissemination. Hari ini ada 7 peserta dari oral presentasi. Sudah hadir semuanya, Ibu-Ibu. Ibu Dr. Eni Kusuma Wardani, SST/MKes, Bu Eva Silviana Rahmawati, SST/MKes, Bu Dwi Kurnia Purnamasari, SKBD/MKes, Ibu Mahdalena Aku Yosali, SST/MKM, kemudian ada Ibu Elvi Naria Kirsang, SST/MKM, Ibu Nur Holila, SDR/MKes, dan yang terakhir adalah Ibu Sri Wulandari. Gimana, sudah siap untuk mengikuti oral presentasi? Sudah ya, baik, alhamdulillah. Untuk hari ini oral presentasi kami bagi dua sesi untuk pleno, ya. Yang pertama ada peserta 1 sampai dengan 4, kemudian ada peserta 5 sampai dengan 7, dan masing-masing sesi ini ada waktu kurang lebih 50 menit, termasuk tanya jawab dan presentasi. Untuk presentasi saya berikan waktu masing-masing peserta 10 menit, 10 menit ya. 10 menit cukup ya, Bu. 10 menit dan 5 menitnya untuk tanya jawab nanti di Saya masih mute ya. Mohon maaf tadi masih mute, Ibu-Ibu ya. Mohon maaf, saya masih mute, jadi belum terdengar suaranya. Baik, saya ulang kembali. Jadi ada 7 peserta untuk di sesi oral presentasi breakout room 1. Kami bagi menjadi 2 sesi untuk pleno, ya. Untuk sesi yang pertama ada 4 peserta yang mempresentasikan nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian ada sesi yang kedua, nanti ada nomor 5 sampai dengan 7. Dan masing-masing pleno nanti kami berikan 50 menit. Dan masing-masing presenter saya berikan waktu 10 menit untuk presentasi dan 5 menitnya untuk tanya jawab di akhir sesi, untuk sesi yang pertama pleno. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu supaya waktunya tidak habis karena sudah menjelang sore, saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Eni Kusuma Wardani, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dengan judul ekstrak daun tin terhadap motilitas, morfologi, dan konsentrasi spermatozoa mencit jantan atau mus musculus yang diinduksi timbal asetat. Baik, saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk presentasi, dilanjut dengan presenter nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Waktu dan layar kami serahkan kepada Ibu Emi, monggo. Ibu Emi sudah hadir ya?
Ibu Emi. Oh, belum hadir. Baik, ini kelihatannya belum hadir di Zoom ya Ibu Eminya ya. Baik, tidak apa-apa, langsung saja untuk peserta presenter nomor 2 pada Ibu Eva Silviana Rahmawati. Kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dengan judul hubungan antara riwayat pemakaian diapon dengan keberhasilan toilet training pada anak usia 4-5 tahun di TK Adiaksa 4B Kabupaten Tuban. Kami persilahkan Bu Eva untuk mempresentasikan kurang lebih 10 menit. Monggo. Terima kasih Bu. Sebelumnya mohon izin untuk share screen dulu nggih. Salam sejahtera untuk kita di kesempatan pada siang menjelang sore hari ini. Kita semua diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Mohon maaf mungkin karena sinyal di live videonya di memaparkan hasil penelitian dan keberhasilan. Jadi kenapa saya mengambil ini di sini? Jadi kalau kita bahas tentang toilet training sebetulnya sangat diperlukan untuk anak-anak ataupun bagi orang tua yang memang tidak menginginkan anaknya, orang tua itu untuk melatih anaknya agar mampu untuk mengurus sendiri dalam melaksanakan atau melakukan buang air besar maupun buang air kecil. Nah, di sini banyaknya orang tua secara terus-menerus memakaikan diapers ini. Sehingga ada kalanya yang saya ketahui sendiri karena anak saya juga pas bertepatan sekolah di TK Adiaksa tersebut, saya ketahui dari walinya ataupun orang tuanya itu, Bu, kenapa anak saya kok istilahnya BAB masih minta di pampers, tidak mau di toiletnya, seperti itu. Sehingga saya berencana ingin sekali untuk mengetahui apa toh masalahnya, apa toh kendalanya kok sampai Mohon izin Bu Eva, ini suaranya tidak masuk di Zoom ya. Bu Eva, keluar dari Zoom. Mohon maaf, ada kendala sinyal dari presenter, jadi baik, sambil menunggu waktunya untuk presenter masuk ke ruang Zoom, mungkin ada peserta dari yang hadir di sini bisa mempersiapkan untuk memberikan sebuah pertanyaan pada
masing-masing presenter nantinya. Terus. Baik, ini Bu Eva sudah masuk di Zoom ya? Oke, silakan di share. Kalau ada kendala ini dengan share screen, Gue bisa menghubungi panitia untuk kami bantu. Ibu peserta yang lain mungkin kalau ada kendala sinyal di sana mungkin bisa kami bantu untuk share screen dari pihak sini atau panitia. Mohon izin Mbak Nurul, admin host, bisa ini.
Silakan Bu Eva untuk melanjutkan. Terima kasih, Bu Mu. Oke, saya lanjut. Oke, mohon maaf atas sudah dengar ya Bu Mu ya suara. Oke, saya lanjut tadi tentang latar belakang permasalahan ataupun penelitian yang sudah saya lakukan di sini. Jadi intinya di sini harusnya usia 4 sampai 5 tahun itu kalau berdasarkan teoritisnya adalah harus sudah bisa mengontrol perkembangan. Namun pada kasus di sini atau fenomena yang sudah saya ketahui bersama itu adalah bahwa anak usia 4 sampai 5 tahun masih belum ada yang masih belum bisa mengontrol perkembangan maupun BAB. Seperti itu. Jadi harapan saya dengan adanya permasalahan ini, adanya mungkin yang diperlukan adalah di kita sebagai tim kesehatan adanya hal education kepada orang tua yang ada di mungkin di Posyandu maupun di Polindes ataupun pertemuan-pertemuan yang ada di TK, misalnya bisa masuk di PAUD ya, itu untuk memberitahukan kepada orang tua bagaimana cara dan kapan anak itu harus untuk melakukan toilet training. Karena memang teorinya harusnya sudah belajar mulai 7 tahun seperti itu. Next, Bu Mu. Oke, terima kasih. Untuk metode yang sudah saya lakukan di sini berdasarkan desain penelitiannya, saya menggunakan analitik dengan pendekatan cross-seksional. Kemudian populasinya yaitu saya menggunakan seluruh orang tua yang mempunyai anak usia 4-5 tahun sebanyak 60 responden yang ada di TK. Kemudian teknik sampling yang saya gunakan adalah simple systematic random sampling, yaitu sistem acak, di mana dari 60 saya menjadi 52 berdasarkan perhitungan sampel. Jadi sebagian orang tua yang anak usia tahun adalah 52 kemudian yang saya adalah 8 nama ya, bisa tersisa 52 nama responden yang digunakan untuk sebagai sampel. Next. Dari penelitian berhasil toilet training atau sekitar 78%. Nah, ini kenapa kok hanya dari intinya dari yang melaksanakan atau menggunakan PEM ya, itu tidak berhasil dilaksanakan toilet karena biasanya dengan kondisi seperti kan istilahnya males ngomong untuk berkomunikasi untuk ke orang tuanya, untuk ibu, bapak, ma, umi, untuk mengkomunikasikan bahwa dia ingin ada keinginan untuk buang air besar karena sudah terlalu enjoy dalam melaksanakan atau melakukan BPAK di dalam pampers roll. Misalnya mungkin pada waktu melaksanakan toilet training. Memang kalau zaman dulu kan tidak ada pampers istilahnya ya, tapi menggunakan popok. Nah, itu pun kalau terlanjur jadi akhirnya ngompol dan BAB di celana. Tapi untuk sekarang ini mungkin melatih itu sangat perlu sekali karena kalau misalnya si anak tidak kita latih dan akhirnya endingnya yang tadi saya juga menemui beberapa permasalahan sampai usia mau SD karena TKB kan dia sudah mau umur 7 tahun ya untuk tahun sekarang. Jadi harusnya orang tuanya pun itu mulai awal agar tidak terjadi hal tersebut sudah mengajari sedini mungkin untuk belajar toilet training. Nah, sejak kapan?
untuk toilet training itu bisa dilakukan mungkin secara dini, yaitu kalau berdasarkan teori itu adalah usia 3 tahun sudah bisa dimulai seperti itu. Nah, kalau berdasarkan teori maupun teori pastinya umur 4 tahun ataupun sampai 5 tahun sudah bisa untuk mengontrol BAB maupun BF seperti itu. Dan harapan saya setelah mengetahui adanya fenomena ini, harapan saya sebagai tenaga kesehatan khususnya mungkin mohon untuk Ibu Bidan maupun nakes yang lainnya untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang ada di Polindes pas waktu posyandu itu, memberikan informasi bahwa untuk tidak menggunakan diapers secara terus-menerus. Mungkin di waktu tertentu, mungkin malamnya, waktu tidur, ya, itu mungkin bisa menggunakan pampers. Ya. Tapi pada siang hari kita ajari untuk tidak menggunakan, agar si anak bisa terlatih untuk mengontrol, ya, ataupun bisa mengkomunikasikan keinginan untuk hasrat untuk BAB maupun DAK. Seperti itu. Next, Ibu. Jadi dari penelitian saya temukan di sini H1 diterima dan H0 ditolak di sini kalau untuk hipotesis penelitiannya, dan dapat saya simpulkan bahwa ada hubungan antara atau ada korelasi antara riwayat pemakaian diapers dengan keberhasilan toilet training pada anak usia 4-5 tahun. Jadi harapan saya nantinya kepada seluruh ibu-ibu untuk agar membatasi pemakaian diapers di waktu tertentu. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Umu selaku moderator. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya oleh Ibu Eva. Baik, langsung saja untuk peserta berikutnya. Ini yang ketiga ada Ibu Dwi Kurnia yang akan diwakili oleh tim, yaitu Ibu Prastiwi. Monggo Ibu Prastiwi untuk mempersiapkan PowerPoint-nya. Sudah siap Ibu Prastiwi? Bu, baik. Ini ada Bu Tiwinya masih ada perlu di luar sehingga masih belum bisa bergabung di sini ya. Mohon izin Ibu-ibu untuk peserta yang keempat, Ibu Magdalena. Sudah siap Ibu Magdalena? Selamat siang Ibu, sehat ya? Baik, mungkin bisa share screen untuk materinya atau mungkin kami bantu dari sini Bu? Saya share screen sendiri boleh ya? Boleh. Siap Kak. Monggo. Ya, Kami berikan waktu untuk 10 menit ya kurang lebih presentasinya. Silakan Ibu Magdalena. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya PPT saya? Sudah Ibu, monggo. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore. Izinkan saya, Magdalena Aguyosali SST MKM, dari Akademi Kebidanan Wijaya Husada Bogor, untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah tim kami lakukan. Nah, di sini saya mewakili tim kami, ada Ibu Elpina, kemudian Ibu Sri Untari, Ibu Yuliana, dan juga Ibu Ayu Arifianingsih. Baik, judul dari artikel kami di sini pengaruh edukasi kontrasepsi koyo terhadap tingkat pengetahuan wanita usia subur di Kota Bogor. Nah, di sini ada latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Nah, salah satunya adalah berdasarkan dari WHO 2016, pencapaian kesejahteraan hidup penduduk yang dirumuskan dalam tujuan pembangunan kesehatan secara global dalam SDGs ya. Pada poin ketiganya itu dilakukan salah satunya dengan upaya peningkatan
dari cakupan kontrasepsi atau program keluarga berencana ya, atau biasa kita sebut dengan KB. Nah, di sini selain dari program KB itu sendiri tadi sebagai tujuan dari salah satu tujuan dari SDGs ya, merupakan upaya juga untuk menurunkan dari AKI dan juga AKB begitu ya. Program KB ini juga dapat mengurangi risiko kematian ibu saat melahirkan karena terlalu sering melahirkan ya, dan jarak kelahiran yang terlalu dekat juga gitu. Jadi bisa kita atasi dengan ber-KB. Oke, nah ini ada data-data pendukung menurut WHO ya. Di sini mohon maaf mungkin data saya masih agak lama ya, 2017 ya. Nah, di sini lebih dari 100 juta wanita menggunakan kontrasepsi yang memiliki efektivitas dengan pengguna kontrasepsi yang hormonal itu lebih dari 75% dan 25%-nya itu kebanyakan menggunakan yang non hormonal gitu. Nah, kemudian untuk di Indonesia sendiri ya, menurut profil kesehatan 2021 data dari BKKBN itu bahwa PUS atau angka prevalensi PUS yang merupakan peserta KB itu sebesar 57,4% gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk di Jawa Barat sendiri ini data dari 2019 ya, itu ada sebanyak 311.879.499 jiwa dengan pengguna alat kontrasepsi kondom ya, dan sisanya itu menggunakan suntik dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian untuk hasil studi pendahuluan sendiri di sini saya lakukan di bulan Agustus di tahun lalu ya. Nah, didapatkan bahwa wanita dengan usia subur ini berjumlah sekitar 105 orang di desa tempat penelitian saya begitu. Nah, dan 10 dari wanita usia subur tersebut saya lakukan wawancara singkat ya. Nah, 9 di antaranya itu tidak mengetahui begitu ya tentang kontrasepsi koyo ya. Dan satunya itu pernah mendengar, hanya saja belum pernah menggunakan begitu. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian yang saya gunakan dengan menggunakan eksperimen semu atau quasi eksperimen dan dengan rancangan one group pretest post test ya. Lalu dengan sampel 26 orang dari 105 yang tadi saya jadikan populasi, kemudian saya lakukan penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 8 September di tahun 2022. Nah, untuk alat yang saya gunakan di sini saya menggunakan kuesioner, dan kuesioner ini sudah saya lakukan uji valid dan juga reliabilitas. Nah, ada 12 pertanyaan, pertanyaan 1 sampai dengan 7 itu masih kontrasepsi secara umum, dan 8 sampai dengan 12-nya itu kontrasepsi koyo itu sendiri begitu. Nah, di sini untuk kemudiannya dari dan saya melakukan Salpirowil karena ini 0,093 dan 0,011 begitu. Nah, di sini itu lebih dari 0,05 atau dari standar ya. Nah, distribusinya berarti berdistribusi normal gitu. Nah, kemudian berikutnya dari hasil tadi yang sudah saya lakukan uji normalitas, saya melakukan uji lagi, namanya uji untuk distribusi frekuensi dari tingkat sebelum pengetahuan sebelum kita berikan edukasi dan juga setelah kita berikan edukasi. Nah, di sini di sebelumnya itu dari 26 responden yang menjadi responden kami ya, itu ada 11 yang pengetahuannya kurang tentang kontrasepsi koyo tersebut begitu ya. Nah, sisanya itu baik dan juga cukup begitu. Nah, kemudian setelah dilakukan edukasi kontrasepsi koyo itu sekitar ada peningkatan sekitar 24 responden ya dengan pengetahuan baik atau 92,3% begitu. Nah, kemudian dari hasil uji pirate sample t-testnya, karena tadi berdistribusi normal, kita uji dengan pirate sample t-test. Nah, di sini untuk hasil min-nya itu ada peningkatan dari pretestnya 7,7303 308 dan di post-testnya 10,0385. Nah, di sini bisa kita lihat ada peningkatan min-nya ya, sekitar 2,3082 ya.
dengan nilai p-value-nya itu 0,000 ya, yang artinya ada pengaruh dari edukasi tentang kontrasepsi koyo terhadap tingkat pengetahuan pada wanita usia subur di desa X di Kota Bogor gitu. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ya bahwa dari hasil tadi itu ya banyak pengetahuannya yang kurang begitu ya tentang kontrasepsi koyo. Ya sebenarnya salah satu penyebabnya adalah karena tadi kurang informasi ya, dan memang kalau di Indonesia untuk kontrasepsi koyo ini masih jarang untuk digunakan gitu ya. Nah, kemudian kurangnya pengetahuan tadi itu bisa disebabkan juga karena usia ya, dan juga usia tadi juga mempengaruhi dari tingkat pengetahuan seseorang gitu ya. Semakin dewasa maka tingkat kematangan dan juga kemampuan menerima informasinya itu jadi lebih baik gitu dibanding dengan usia yang lebih muda begitu. Nah, kemudian pengetahuan itu juga berkaitan erat dengan peningkatan sumber daya manusia ya. Nah, di sini tadi bisa kita lihat ya, hasilnya adalah wanita usia subur ini banyak yang belum mengetahui, tapi memang karena sumber informasinya yang kurang begitu ya, karena memang jarang yang menggunakan untuk kontrasepsi koyo ini gitu. Nah, kemudian untuk pengetahuan ya itu bisa kita lakukan penambahan informasinya melalui penyuluhan atau pendidikan kesehatan gitu ya, atau edukasi ya. Nah, di sini setelah kita lakukan tadi sudah dilaksanakan, nah itu ada peningkatan begitu ya. Nah, ini secara teoritisnya, dan dari hasilnya tadi ya, hasil penelitian yang kita dapatkan bahwa peneliti itu berasumsi bahwa kami atau masyarakat atau wanita usia subur itu merupakan wanita-wanita yang perlu untuk diberikan edukasi terutama tentang KB gitu. Nah, ini hasilnya bahwa sekitar 0,05 hasilnya yaitu dari hasil uji hipotesisnya 0,000 ya, lebih besar daripada kurang dari 0,05. Nah, di sini HO ditolak dan HA-nya diterima. Yang artinya terdapat pengaruh edukasi dari kontrasepsi koyo terhadap tingkat pengetahuan pada wanita usia subur di Desa X pada tahun 2022. Nah, hasil penelitian ini diharapkan sebaiknya bisa kita gunakan ya untuk meningkatkan pengetahuan wanita usia subur serta bisa menjadi alternatif ya, pilihan dan juga bahan pertimbangan untuk menggunakan alat kontrasepsi terutama kontrasepsi koyo karena tadi mudah untuk kita gunakan. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Magdalena atas presentasinya. Hasil penelitiannya tadi sangat bagus ya. Ada hubungannya dari pengaruh edukasi kontrasepsi koyo ya. Memang benar masih belum banyak yang tahu ya. Baik. Sesi berikutnya, presenter berikutnya adalah Ibu Dr. Emy Kusumawardhani, sudah hadir di tengah-tengah kita ya Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Maaf Ibu Umum ya. Iya, tidak apa-apa, monggo. Saya kira tadi sudah kami masuk persilahkan. satu. Ternyata saya masih di luar roomnya itu. Mohon maaf. Saya juga menunggu lama tadi. Oh gitu, di main room ya Bu ya. Iya, mohon maaf. Baik. Iya. Nggih. Baik, Ibu Dr. Emy, kami persilahkan untuk presentasi dengan waktu kurang lebih 10 menit. Nanti untuk pertanyaan bisa gabung di belakang atau di akhir sesi. Silakan Ibu Emy. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan presentasi tentang penelitian saya. Izinkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Risodori Wasiri Amri Wahlul Tamil Lisani Yaqauli Amamadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi mengenai ekstrak daun tin terhadap motilitas, morfologi, dan konsentrasi spermatozoa pada mencit jantan muskulus yang diinduksi dengan timbal asetat. Mohon maaf, sudah jelas untuk PPT saya, Ibu? Sampun Ibu, sampun. Sangat jelas bisa kami terima. Baik, saya mulai untuk latar belakang di penelitian saya ini bahwa infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasangan untuk melakukan konsepsi setelah 1 tahun secara reguler
dan tanpa kontrasepsi. Di sini ada 15% dari pasangan yang selama 1 tahun itu belum mengalami kehamilan atau sulit mendapatkan keturunan. Kemudian faktor dari pria ternyata memberikan pengaruh sebesar 30-50% untuk kejadian terjadinya infertilitas pada pasangan. Nah, ini kenapa kok pria ini menyumbangkan angka yang tinggi, yaitu sebesar 30-50%. Hari ini disebabkan karena berbagai macam penyebab, yaitu adanya sistem transportasi dari sperma yang terhambat, kemudian adanya kondisi kesehatan dari si pria, kemudian adanya paparan dari polusi, baik itu di lingkungan, udara, maupun polusi yang lain. Nah, salah satu dari bahan polusi yang ada di lingkungan yaitu logam berat, salah satunya yaitu timbal. Timbal di sini akan masuk ke tubuh manusia, yaitu pada pria, di mana timbal ini akan diedarkan oleh pembuluh darah. Di situ nanti timbal akan mengendap dalam beberapa organ tubuh, salah satunya yaitu testis, di mana timbal ini ketika dia di dalam testis ini akan mempengaruhi membran sel dari testis itu. Nah, jika kondisi di testis itu terjadi ketidakseimbangan antara antara antioksidan dan oksidasi, akan menyebabkan terjadinya stres oksidasi. Nah, stres oksidasi ini akan menyebabkan meningkatnya radikal PUVA yang ada di dalam sel itu dan menurunkan enzim SOD yang ada di dalam membran sel. Nah, situasi seperti ini itu akan menyebabkan menurunnya kualitas sperma pada seorang pria. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Yaitu dengan mengkonsumsi daun tin, di mana daun tin ini menurut berbagai sumber ini merupakan antioksidan yang kuat dibandingkan dengan buahnya. Nah, salah satu antioksidan yang terkandung dalam daun tin ini adalah flavonoid yang berfungsi sebagai scavenging dan mencelat dari ion logam pada stres oksidasi ini. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah true eksperimental dengan menggunakan rancangan proses only control group design, kemudian replikasinya menggunakan 50 ekor mencit, yang dibagi proporsional menjadi 5 kelompok dan tiap kelompok mempunyai 10 ekor mencit. Kemudian dosis yang saya gunakan di sini ada dosis timbal 0,5 mg, kemudian dosis quercetin ada sebagai kontrol positifnya 0,7 mg, dan dosis ekstraknya daun tin yang pertama adalah 1,664 mg dan ekstrak daun tin yang kedua adalah 3,328 mg. Kemudian analisis data dalam penelitian ini meliputi ada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, kemudian ada uji homogenitas menggunakan Levin test, dan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara kelompok dilakukan uji komparasi dengan uji post-Hopkins-Howell. Nah, jika data yang didapat homogen, uji rata-rata kelompok menggunakan ONVA. Setelah itu untuk mengetahui uji beda masing-masing kelompok menggunakan post-Hopkins. Nah, hasil dari penelitian yang pertama adalah motilitas dari spermatozoa didapatkan pada kelompok normal, kemudian pada kelompok PB yang diberikan quercetin atau timbal yang diberikan quercetin, kemudian kelompok PB yang diberikan Aquades, kemudian kelompok PB daun tin 1 dan kelompok PB daun tin 2. Jadi pada sebelumnya saya jelaskan pada proses penelitian ini dilakukan pada 36 hari. Pada 7 hari pertama itu kita melakukan normalisasi pada mencitnya, kemudian pada hari yang ke-14 kita berikan timbal pada kelompok PB quercetin, kemudian PB Aquades dan PB daun tin 1 dan daun tin 2. Kemudian pada hari ke-21 kita berikan sama-sama semuanya daun tin untuk PB 1 dan PB 2. Kemudian yang untuk PB quercetin kita berikan quercetin tersebut. Nah, pada hari ke-30 itu berakhir pada hari ke-35. Hari ke-36 kita melakukan pembedahan, kemudian kita ambil testisnya, kauda epididymis untuk dilakukan pemeriksaan pada motilitas, morfologi, dan konsentrasi. Nah, saya jelaskan kembali untuk motilitas spermanya. Pada uji bedanya didapatkan bahwa kelompok PB1 dan PB2 ini itu ternyata kelompok PB1 itu ternyata tidak
berbeda dengan kelompok PB Aquades. Kemudian kelompok PB tin 2 itu ternyata berbeda dengan kelompok PB Aquades, namun tidak berbeda dengan kelompok normal, kelompok PB quercetin dan kelompok normal. Kemudian untuk morfologi, pada uji bedanya didapatkan bahwa kelompok PB Dauntin 1 dan PB Dauntin 2 ini ternyata tidak berbeda, namun berbeda dengan kelompok PB dengan Aquades ini, kemudian dan tidak berbeda dengan kelompok PB quercetin dan kelompok normal. Namun pada pada pemeriksaan konsentrasi didapatkan bahwa kelompok PB Dauntin 1 dan kelompok PB Dauntin 2 ini ternyata juga tidak berbeda dengan kelompok PB dan PB Aquades. Namun kelompok PB Dauntin 1 dan PB Dauntin 2 itu ternyata berbeda dengan kelompok normal. Nah, dalam arti kalau motilitas di sini didapatkan bahwa yang berpengaruh terhadap peningkatan motilitas di sini adalah kelompok PB tin 2, kemudian pada morfologi didapatkan kelompok PB tin 1, 2, dan kelompok konsentrasi sperma ini Dauntin belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemberian Dauntin yang diinduksi oleh timbal. Nah, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses timbal dan Dauntin itu mempengaruhi pada membran sel sperma. Pada pemberian timbal itu tadi akan menyebabkan ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan yang ada di dalam membran sel, di mana ketidakseimbangan ini akan meningkatkan reaktif oksidatif dari spesies, kemudian bisa menyebabkan oksidatif stres, di mana kalau terjadi oksidatif stres ini ion-ion yang ada di dalam membran ini itu tidak bisa membentuk ATP, di mana ATP ini merupakan energi dari mitokondria untuk melakukan pergerakan di dalam sel sehingga kondisi sel itu seimbang dan motilitas dan morfologi itu bisa terjaga di dalam sel. Nah, ternyata kalau diberikan timbal itu semuanya tidak seimbang. Akhirnya ATP ini tidak ada, kemudian motilitas terganggu, dan kemudian ketidakadaan ATP di dalam membran sel ini juga akan mengakibatkan terjadinya kerusakan morfologi pada midpiece dari spermatozoa. Nah, ternyata setelah pemberian Dauntin, di mana salah satu dari antioksidan Dauntin itu adalah mengandung polifenol, di mana polifenol ini memberikan ion positif, yaitu memberikan proton pada proses fosforisasi oksidasi, di mana didapatkan nanti akan ada keseimbangan, di mana pada kompleks 1, kemudian kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4 pada pembentukan dari ATP untuk diberikan kepada kompleks 5 ini. Sehingga ATP-nya ini terbentuk setelah ada timbal, kemudian diberikan diberikan Dauntin. Makanya terjadi keseimbangan di dalam membran sel itu. Nah, akhirnya motilitas dan morfologi itu bisa terjaga. Namun pada konsentrasi ternyata Dauntin ini belum memberikan pengaruh yang signifikan. Karena apa? Pada proses penurunan konsentrasi sperma itu ternyata di sini pada kebocoran sel membran sel pada spermatozoa, di mana jika terjadi kebocoran sel ini akan mengakibatkan terjadi apoptosis pada sel sperma tersebut. Nah, ternyata Dauntin ini belum bisa memberikan efek yang positif terhadap konsentrasi pada sperma. Nah, kesimpulannya, pemberian ekstrak Dauntin pada dosis 2 yaitu 3,328 mg itu berpotensi meningkatkan motilitas spermatozoa dan berpotensi mencegah kerusakan morfologi spermatozoa, namun ekstrak Dauntin belum mempengaruhi dalam peningkatan konsentrasi spermatozoa pada kauda epididymis mencicatan yang dipajan timbal asetat. Berikut Ibu Umi dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini dari Bu Dr. Emi, penelitiannya terkait dengan ekstrak daun tin ya Ibu ya. Ya, Baik, Ibu. tadi memang ada karena ada kebocoran sel membran tadi ya. Baik, ini mungkin perlu diuji lagi nanti ke depannya Ya, diberi. betul. Bisa mungkin nanti dosisnya ditingkatkan. Jadi Baik, untuk betul penelitian sekali selanjutnya itu. untuk peningkatan dosis nanti bisa Iya, dicoba. setuju Namun itu, Bu. harus kita tahu bahwa untuk peningkatan dosis itu juga mempunyai nilai LC ya, LC 50 itu artinya di mana dosis itu sudah bisa mengakibatkan terjadinya kematian gitu. Jadi ada dosis maksimal yang tidak boleh kita lalui di situ. Gitu Ibu. Baik, terima kasih sekali saya ucapkan. Untuk presenter berikutnya, ini ada Ibu Prastiwi ya, sudah hadir ya Ibu Prastiwi. Mohon izin Ibu Emi bisa ditutup untuk ini ya. Terima kasih. Sami-sami. Ibu Prastiwi untuk persiapan, sampun ya. Oke. Bisa mendengar suara saya nggih, Bu? Iya, bisa Ibu. Monggo silahkan dilanjut, saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dengan judul hubungan tingkat kecemasan Ibu saat pandemi COVID-19 dengan ketepatan imunisasi dasar lengkap di Desa Pongkongan, Kecamatan Kabupaten Tuban. Persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya melanjutkan ya untuk presentasi di siang hari ini dengan judul hubungan tingkat kecemasan ibu saat pandemi COVID-19 dengan ketepatan imunisasi dasar lengkap di Desa Pongkongan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama seperti yang kita ketahui ya, dari kesehatan merupakan hal yang penting sehingga sebagai upaya untuk mencegah penyakit salah satunya adalah dilakukan dengan imunisasi, yaitu imunisasi dari sejak bayi. Nah, adanya kedaruratan atau urgensi dalam pemberian imunisasi yang tepat pada bayi ini untuk mencegah penyakit ya, terutama berbagai imunisasi yang seperti kita ketahui itu sangat memerlukan dukungan dari orang tua, terutama ibu, dalam memenuhi imunisasi dasar lengkap. Jadi yang kita ketahui kalau misalkan masih bayi, tentu yang membawa bayi untuk imunisasi kan ibunya. Jadi bagaimana dukungan ibu, kemudian kesediaan ibu untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi. Nah, sedangkan pada tahun 2020 ini cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Pemandang ini cukup bagus, yaitu 94,4%, meskipun belum 100% ya. Tapi selama masa pandemi COVID-19 ini terjadi penundaan atau penghentian pelayanan imunisasi yang mengakibatkan orang tua itu menjadi khawatir. Jadi terutama ibu ya, itu khawatir misalkan anaknya mengikuti kegiatan imunisasi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Jadi metode penelitian dari penelitian ini menggunakan metode cross-seksional ya, analitik observasional, dengan populasinya adalah seluruh ibu yang mempunyai balita usia 1-2 tahun di Desa Pongkongan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Jumlah populasinya adalah 65 responden, kemudian dari populasi tersebut kita ambil melalui simple random sampling, didapatkan jumlah 35 responden. Nah, kemudian kita teruskan dengan pengumpulan data. Jadi di sini instrumen yang digunakan adalah untuk mengukur kecemasan ibu menggunakan skala HARS, dan kemudian untuk ketepatan atau kelengkapan dari imunisasi dasarnya di sini menggunakan data sekunder ya, melihat di buku catatan imunisasi ataupun buku KIA-nya. Setelah itu kita lakukan pengumpulan data dan dianalisis menggunakan uji koefisien tinggi. Berikut adalah hasilnya. Jadi cemas, berat imunisasinya, kemudian yang kecemasannya berat karena.
Nah, menurut hasil penelitian tadi, setelah dilakukan uji, maka didapatkan hasil ada hubungan antara tingkat kecemasan ibu dengan ketepatan imunisasi dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Pongpongan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban tahun 2022. Jadi memang dari penelitian ini didapatkan bahwa responden ini atau ibu dari balita tidak bersedia untuk membawa anaknya mengikuti imunisasi karena cemas karena apa? Karena takut tertular virus corona ini itu ya. Seperti yang kita ketahui kan pandemi COVID sedemikian rupa yang luar biasa. Kadang kita juga tidak boleh keluar rumah, ada pembatasan. Jadi ibu-ibu ini merasa kalau misalkan nanti anaknya dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi, takutnya malah tidak hanya imunisasi saja, juga untuk tertular virus corona ini. Dan juga takutnya misalkan kalau imunisasi ada beberapa ibu juga yang masih berpikiran bahwa nanti kan panas, demam, mungkin nanti kalau misalkan tidak bisa dapat penanganan yang tepat, nanti mungkin bisa dibawa juga ke rumah sakit kalau demamnya tidak turun. Dan masih di rumah sakit juga ketakutan akan virus COVID ini masih besar, sehingga beberapa jawaban itu, sebab-sebab itu yang membuat ibu-ibu ini tidak membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi. Jadi simpulan dari penelitian yang saya lakukan ini adalah ada hubungan antara tingkat kecemasan ibu saat pandemi COVID-19 dengan ketepatan dalam imunisasi dasar lengkap di Desa Pongpongan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban tahun 2021 ini. Nah, di sini saran yang bisa kita berikan dari peneliti adalah adanya perlunya meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya ketepatan imunisasi walaupun dalam kondisi apapun ya. Kita kan tahu kalau misalkan COVID tidak bisa mencegah bayi itu tertular dari penyakit yang seharusnya bisa dicegah dari pemberian imunisasi. Nah, kemudian peningkatan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan juga pencegahan penyakit menular tersebut. Dan juga perlunya peran anggota keluarga dalam memberi dorongan kepada ibu untuk mematuhi waktu imunisasi dasar, juga termasuk peran dari tenaga kesehatan untuk dapat mendorong atau memberikan dukungan pada ibu sehingga ibu mau untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi tersebut. Sekian untuk presentasi dari penelitian kali ini. Selebihnya saya kembalikan ke moderator pada Bu Ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Prastiwi yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dengan baik. Bahwasanya memang ada hubungannya ya Bu ya, tingkat cemas dengan ini pemberian imunisasi dasar lengkapnya ya. Baik, untuk sesi yang pertama ini sudah 4 presenter sudah mempresentasikan semuanya. Memasuki tanya jawab, mungkin kami persilahkan untuk audien memberikan pertanyaan kepada para presenter yang luar biasa di sore hari ini. Mungkin tadi masih siang ya, tadi saya ganti sore. Baik, mungkin pagi aja ya Bu ya, biar semangatnya tetap pagi. Monggo audien untuk bisa memberikan sebuah pertanyaan atau beberapa buah juga boleh. Saya batasi mungkin 3 aja ya Bu ya. 3 penanya maksimal. Monggo bisa ke Ibu Emi maupun Ibu Eva atau Ibu Prastiwi ataupun Ibu Magdalena. Monggo kami persilakan. Bisa langsung via Zoom atau mungkin kalau malu boleh via chat room ya. Monggo nanti kami bacakan kalau via chat. Saya tunggu waktu 5 menit mungkin. Ini kelihatannya mana ini mungkin sudah jelas sekali ya Bu ya terkait dengan hasil penelitiannya bagi presenter yang luar biasa di sore hari ini. Saya persilahkan para audien. Tadi yang pertama ada Bu Eva terkait dengan pemakaian diapers dan keberhasilan toilet training. Mungkin ada pengalaman. Kemudian yang kedua dengan Ibu Magdalena tadi terkait dengan kontrasepsi koyo ya. Koyo KB ini juga masih belum banyak ya, belum banyak beredar. Nah, mungkin bisa ditanyakan dengan beliaunya yang telah meneliti terkait dengan koyo KB.
Yang ketiga ada Ibu Emi tadi, ekstrak daun tim. Ini untuk morfologi, motilitas, dan konsentrasi spermatozoa. Ada yang bertanya ini? Padahal para presenter ini sudah menunggu-nunggu ya, Bu ya. Sudah menunggu-nunggu ini. Ini tidak ada yang bertanya ini kayaknya, Bu. Apa langsung saja untuk sesi kedua ya, Ibu ya. Mungkin lebih efisien waktunya, nanti barangkali ada pertanyaan di akhir gitu ya. Setuju ya Ibu-Ibu presenter? Baik. Oh baik, oh iya, saya belum membaca ini. Dari Bu Nirmasari ini ada pertanyaan yang bagus Ibu. Ini kayaknya ditujukan pada Ibu Magdalena ya. Izin bertanya, apakah koyo KB efektif jika digunakan untuk kondar? Wah, ini kelihatannya pengen mencoba ini. Baik, monggo kami persilakan Bu Magdalena untuk menjawab dari Ibu Nirmasari. Ya, baik. Saya izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Nirmasari ya. Mungkin belum banyak juga ya dari kita bidan-bidan juga belum banyak mengetahui ya tentang KB Koyo ini ya, karena memang di tahun 2021 ya kalau nggak salah ini pernah viral juga gitu. Cuman memang untuk penggunanya itu masih kurang gitu. Kalau ditanya KB Koyo ini efektif kalau digunakan untuk kondar ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Mohon izin admin untuk mute Bu Umi. Mbak Nurul, halo Mbak Nurul admin. Baik, monggo dipersilahkan Ibu. Mohon maaf. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Nirmasari ini cukup bagus ya. Izin bertanya apakah Koyo KB ini efektif jika digunakan untuk kondar ya. Kalau kita sebagai bidan mungkin sudah tahu ya untuk kondar ini ya pakai KB kondar gitu ya. Kalau KB Koyo itu kan satu patch-nya atau satu satu slice-nya ini ya itu digunakan untuk 7 hari gitu. Kalau dibilang efektif nggak sih untuk kondar ya tidak disarankan untuk kondar gitu ya. Karena kalau untuk kondar itu kan dia 72 jam ya. Nah, itu beda lagi gitu ya. Kalau dikatakan efektif atau enggak untuk kondar ya tidak ya gitu. Jadi sebaiknya digunakan untuk yang KB kondarnya sendiri gitu. Kalau untuk yang KB Koyo untuk KB Koyo gitu. Karena satu patch-nya ini untuk 7 hari sampai dengan 8 hari gitu. Jadi beda cara kerjanya gitu. Oke, mungkin itu bisa menjawab Ibu Nirma. Ya, baik, terima kasih Bu Magdalena. Jadi intinya memang belum kalau dikatakan efektif masih ya tidak gitu ya Bu ya untuk koyoknya ini terkait dengan ininya ya masa kerjanya dari koyok tersebut. Baik, begitu Ibu Nirma mungkin sudah jelas ya atau mungkin kurang bisa diterima. Insya Allah sudah ya ini ya. Sudah jelas Ibu, terima kasih. Baik, matur nuwun sami-sami. Ada lagi Ibu-ibu dari peserta atau audien untuk bertanya? Ini satu. Mungkin sudah cukup ya untuk di sesi 1. Kami lanjut ke sesi 2. Mungkin masih ada 3 presenter lagi loh ya Ibu. Masih luar biasa ini semangat pagi ini. Baik, memasuki sesi yang kedua dengan presenter Ibu El Pinaria Girsang, Sarjana Sains Terapan, dan Ibu Nur Holila. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada Ibu Sri Wulandari. Untuk Bu El Pinaria, ya, untuk mempresentasikan kami memberikan waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan Ibu. Oh, bentar. Oke, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
Di sini udah enggak lagi loh, Len. Udah enggak. Masuk ada. Oke. Maaf, mungkin kendala sinyal ya. Oke, monggo. Sudah tampil ini kalau di saya, Bu. Iya. Oke. Keluar lagi ya. Mungkin perlu kami bantu, Bu, untuk share screen. Dia iya, sebentar. Oke, sudah Ibu? Iya. Oke, sudah masuk, Ibu. Monggo kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya di sini Elpinaria Girsang, mewakili teman-teman saya juga. Ini penelitian kita yang berhubungan dengan usia menars dengan kejadian kanker pada wanita usia 25 sampai 50 tahun di salah satu rumah singgah di kota X. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak kasus yang menyangkut tentang wanita, terutama itu kanker payudara. Di sini tahun 2015 itu ada 15% dari kematian kanker di kalangan wanita. Dan menurut WHO tahun 2020, di Indonesia mencapai 16,6%. Dan dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Itu menurut WHO 2020. Menurut data presentasi kasus kanker terhadap penduduk Indonesia, kanker payudara memiliki presentasi 19,18%. Dan metode penelitian yang kami gunakan pada saat kami penelitian itu, jenis dan desain penelitiannya itu ada analitik kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, di mana variabel independennya itu usia menars, dependennya itu kejadian kanker payudara ataupun breast cancer incident. Respondennya itu ada 30 responden yang terdapat di rumah singgah tersebut. Kita menggunakan total sampling, instrumen yang kita gunakan ada kuesioner dan lembar observasi. Teknik analisis yang kita gunakan menggunakan Spearman. Kenapa? Karena memang di skala ukur yang di definisi operasional kita menggunakan skala ukur ordinal. Hasil penelitian kita dari usia menars ternyata dominannya itu rata-rata respondennya kita itu usia menarsnya kurang dari 12 tahun. Kejadian kansernya rata-rata dari 30, 28 sudah positif kanker payudara. Hubungan usia menars dengan kejadian kanker di sini bisa kita lihat dari hasil 20 responden dengan usia kurang dari 12 tahun mengalami kanker. Jadi ada 66,6% wanita yang mengalami kanker karena memang kita lihat dari segi usia menarsnya. Di pembahasan dari usia menars itu merupakan yang kita tahu pasti mens pertama kali pada seorang remaja sebelum memasuki masa reproduktifnya. Kanker payudara ini disebabkan banyak hal sebenarnya. Ada dari faktor lingkungan, dari gaya hidup, pola makan, zaman-zaman sekarang yang makanan-makanan pengawet, mecin. Jadi berdasarkan hasil distribusi frekuensi yang tadi, dari usia menars dari 30 responden, terdapat 76,7% yang menarsnya itu kurang dari 12 tahun. Dan di kejadian kanker payudara, berdasarkan hasil olahan data kita juga, terdapat 28 atau 93,3% yang terkena kanker payudara. Jadi sehingga dominan yang memang ada di rumah singgah itu, dominannya memang mengalami kanker payudara. Meskipun itu rumah singgah khusus, rumah singgah untuk kanker payudara, tapi yang memang belum positif bisa singgah ke rumah tersebut.
Makanya kita mengambil tempat penelitian di situ juga. Daun itu istilahnya dihancurkan dulu ya, direbus, jadi seperti yang namanya itu. Hubungan usia menarche dengan kejadian kanker payudara. Di sini berdasarkan hasil analisis kita, didapatkan nilai V-value-nya itu 0,07, yang artinya ada hubungan antara usia menarche dengan kejadian kanker payudara. Bukan hanya kita yang meneliti ini, tapi didukung dengan penelitian dari Eko Doni Irawan tahun 2017, di mana dia juga meneliti usia menarche dengan kejadian kanker payudara. Dan dari hasil penelitian dari Eko Doni Irawan ini juga terdapat ada hubungan usia menarche dengan kanker payudara. Besarnya kejadian kanker payudara di rumah singgah yang kita teliti, salah satu faktor risikonya disebabkan oleh hormon, yaitu usia menarche yang terlalu dini. Kita dapat ambil kesimpulan, faktor hormonal dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain dari menarche atau penggunaan obat yang lainnya. Di sini menarche dini atau menstruasi pertama pada usia relatif muda memiliki hubungan dengan peningkatan risiko kanker pada wanita usia subur. Jadi untuk mengantisipasi kanker, apalagi kanker payudara ini, apa yang bisa kita kendalikan? Kita kendalikan mungkin dari gaya hidup kita, dari pola makan, menghindari makanan-makanan yang berpengawet. Besarnya kejadian kanker payudara di rumah singgah kota X yang kita teliti, salah satu faktor risikonya yaitu usia menarche yang terlalu dini. Terima kasih. Baik, luar biasa ini dari Ibu Elpinaria ya, Ibu. Jadi terkait dengan usia menarche, ternyata memang ada pengaruhnya gitu ya, terkait dengan apa usia menarche yang dini dengan kejadian breast cancer. Oke, saya lanjut di presenter berikutnya, ada Ibu Nurholilah. Sudah siap, Ibu Nurholilah? Iya, siap Bu. Oke, monggo, kami persilahkan untuk presentasi kurang lebih 10 menit, Bu. Sudah tampak ya screen-nya? Sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan bersama dengan tim, di mana judul dari penelitian yang kami lakukan adalah pengaruh pemberian ikan gabus terhadap penyembuhan luka perineum. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah seperti yang kita tahu ya, sebagian besar ibu bersalin itu pasti mengalami luka perineum. Nah, data yang kami peroleh di Indonesia, 75% ibu bersalin per vagina itu mengalami luka perineum. Nah, entah itu luka perineum yang didapatkan secara spontan ataupun luka perineum yang didapatkan karena proses episiotomi, tindakan episiotomi. Nah, adanya luka perineum ini bisa menimbulkan infeksi selama masa nifas apabila luka ini tidak ditangani dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, diantaranya ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Salah satu faktor internal di dalamnya adalah faktor gizi. Kemudian untuk faktor eksternal, salah satunya adalah tentang penata laksanaan perawatan lukanya. Nah, untuk proses penyembuhan, percepatan penyembuhan luka perineum ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah melalui perbaikan gizi dengan pemenuhan protein. Karena seperti yang kita tahu bahwa protein itu berfungsi sebagai zat pengatur, zat pembangun, dan juga membentuk jaringan baru. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi ini, kami mengambil terkait dengan protein yang dari ikan gabus, karena dari hasil penelitian sebelumnya ikan gabus itu mengandung protein yang lebih besar dibanding dengan
protein ikan yang lainnya. Kita bandingkan dengan ikan bandeng, ikan emas, dan juga ikan kakap. Nah, harapannya dari pemberian protein dari ikan gabus ini, penyembuhan luka itu bisa lebih cepat sehingga mengurangi proses terjadinya infeksi. Nah, metode penelitian yang kami lakukan ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan desain post-test only control group design. Jadi kami ada dua kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol, di mana kelompok perlakuan ini diberikan makanan olahan ikan gabus selama 7 hari. Jadi kami memberikan ikan gabus kurang lebih 300 gram per hari. Jadi kita suplai ikan gabus per hari. Untuk proses olahannya itu kami serahkan ke masing-masing orang. Jadi kami tidak mengontrol terkait dengan proses pemasakannya. Jadi yang kami hanya menyediakan ikan gabus, kemudian mereka mengolah sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian kelompok intervensinya, kami tidak memberikan ikan gabus, namun ini kelompok intervensi ini tidak sudah masuk di sudah kita sesuaikan dengan ada kriteria inklusi dan eksklusi ya. Jadi kedua kelompok ini sama, cuman pembedanya adalah tidak kita berikan suplai ikan gabus. Nah, untuk mengobservasi penyembuhan lukanya, kami melakukan menggunakan skala sebagai indikator penyembuhan luka. Kemudian dari hasil itu kami analisis menggunakan uji Whitney. Nah, hasilnya untuk kelompok intervensi 56,25% itu mengalami penyembuhan luka dengan kategori baik. Nah, ini lebih besar kalau kita bandingkan dengan kelompok kontrol ya. Kelompok kontrolnya untuk penyembuhan luka baiknya itu 25%. Namun meskipun demikian masih ada yang mengalami penyembuhan luka dalam kategori buruk, tapi itu hanya sedikit, sekitar 6,25%. Ini lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok kontrol, di mana kelompok kontrolnya ada 31,25%. Nah, dari sini ada kecenderungan bahwa penyembuhan luka perineum itu lebih baik ya pada kelompok intervensi atau kelompok yang diberikan konsumsi ikan gabus. Nah, dari uji Whitney kita dapatkan nilai p-value-nya 0,036, di mana bisa kita simpulkan bahwa ada pengaruh pemberian ikan gabus terhadap proses penyembuhan luka. Nah, penyembuhan luka yang baik yang terjadi pada kelompok intervensi atau kelompok perlakuan itu disebabkan karena memang kandungan protein dalam protein albumin khususnya yang ada dalam ikan gabus itu yang cukup tinggi, sehingga dia bermanfaat untuk proses mempercepat penyembuhan luka perineum. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil yang mengalami penyembuhan luka dalam kategori buruk. Itu bisa saja terjadi karena memang ada cara pengolahan ikan yang kurang tepat atau perbedaan cara pengolahan ikan antara kelompok responden satu dan yang lainnya. Selain faktor pengolahan ikan, ada juga faktor lain, di antara ada faktor usia yang mempengaruhi proses penyembuhan luka perineum. Jadi dari penelitian yang kami lakukan bisa kami simpulkan bahwa konsumsi ikan gabus selama masa nifas itu mampu membantu percepatan proses penyembuhan luka perineum, karena memang kandungan protein albumin pada ikan gabus yang berperan untuk mempercepat fase inflamasi. Mungkin, terima kasih. Demikian penyampaian hasil penelitian kami. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa juga ini ya dari Bu Nurholila ini terkait dengan penyembuhan luka dari ikan gabus ya Bu ya.
Nah, ini juga menarik nih kalau mau dilanjutkan lagi nih penelitiannya. Ternyata penyembuhan luka pada perinium ini bisa diberikan ikan gabus ya. Enak juga ya. Oke, albumin kadar albumin yang ada di ikan gabus ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhalila. Untuk presenter selanjutnya yaitu Ibu Sri Wulandari sudah di dalam Zoom ya Ibu. Baik, kami persilakan untuk presentasi hasil penelitiannya dengan judul analisis faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk presentasi. Monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian yang berjudul analisis faktor risiko kejadian anemia. Ini sangatlah berpengaruh pada masa kehamilan. Jika keadaan gizi yang buruk pada masa kehamilan ini, maka akan berdampak pada pertumbuhan janin. Anemia merupakan salah satu masalah gizi yang sering dijumpai pada ibu hamil. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2019, kematian ibu hamil terdapat 1.280 kasus karena pendarahan. Sedangkan dalam laporan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 113 kasus kematian ibu hamil pada tahun 2019. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menyatakan bahwa di Indonesia dengan prevalensi sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Sehingga dilihat dari tingginya nilai ini, banyak temuan telah mengungkapkan bahwa faktor penentu anemia berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Melihat dari pentingnya menentukan faktor berbasis masalah yang terkait dengan kejadian anemia dengan menggunakan desain studi yang kuat untuk mendapatkan data lokal di daerah yang berisiko. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul analisis faktor resiko kejadian anemia pada ibu hamil. Kemudian untuk metode penelitiannya, di sini penelitiannya dilakukan dengan menggunakan desain cross-sectional dengan menggunakan 78 sampel. Kemudian untuk pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan dua pengumpulan data, yaitu data primer dengan menggunakan pengisian kuesioner yang sudah dilakukan validasi dan reliabilitas. Kemudian untuk data sekunder sendiri diambil melalui rekam medis di klinik Samarinda pada periode bulan September hingga November. Kemudian untuk analisis datanya yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji uji bivariat dan unikarya. Berikut adalah hasil dari distribusi frekuensi responden menurut status anemia, umur ibu, usia kehamilan, kemudian grafida, status lila, dan kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di klinik Hasanah Samarinda. Dari hasil ini didapatkan bahwa 57 ibu hamil itu tidak anemia. Kemudian berdasarkan umur itu sebanyak 57 ibu hamil berada usia 20 sampai 35 tahun. Kemudian pada usia kehamilan yaitu terbanyak pada trimester 2 dan trimester 3, yaitu sebanyak 30 ibu hamil yaitu pada trimester 2, kemudian 40 ibu hamil dengan usia kehamilan trimester 3. Kemudian grafida sebanyak 53 ibu hamil yaitu multigrafida. Kemudian untuk status lila sebanyak 76 ibu hamil memiliki ukuran lila lebih dari atau sama dengan 23 cm. Kemudian untuk kepatuhan mengkonsumsi tablet FE yang diambil dari kuesioner yang diambil dari hasil dari
perhitungan skor kuesioner sebanyak 45 ibu hamil patuh. Kemudian untuk analisis bivariat, yaitu analisis hubungan antara variabel yang diteliti dengan terhadap status anemia, yaitu ada umur ibu, usia kehamilan, gravida, status lila, dan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE. Dilihat dari hasil nilai p-value-nya bahwa variabel yang diteliti yaitu umur ibu, usia kehamilan, gravida, status lila, dan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE ini tidak ada hubungan signifikan dari hasil penelitian ini. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dari 78 sampel yang diteliti, didapatkan sebanyak 21 ibu hamil anemia dan 57 ibu hamil tidak mengalami anemia di Klinik Hasanah Samarinda. Dan dari hasil penelitian ini tidak ada faktor yang berpengaruh antara umur ibu, usia kehamilan, dan varietas, status lila, dan juga konsumsi dalam tablet FE terhadap kejadian anemia pada ibu hamil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Wulandari atas sharingnya terkait dengan hasil penelitian ya di sana terkait dengan resiko kejadian anemia pada ibu hamil. Baik, masuki acara tanya jawab ya kepada ketiga presenter, Ibu Elpinaria dan Ibu Nur Khalila dan serta Ibu Sri Wulandari. Ini sudah ada satu yang masuk pertanyaan di kolom chat ya. Dari Ibu Siti. Oh, secara langsung. Nggih. Baik, monggo Bu Siti Maktul Nikmah, monggo kami persilakan untuk bertanya. Ada siapa Ibu bisa menyebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umu izin bertanya kepada Ibu Nur Khalila terkait pemberian protein ikan gabus pada penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk memberikan dampak yang pada ibu nifas, seberapa banyak jumlah saji gabus yang diberikan pada ibu nifas? Pertama, kemudian yang kedua, pada penelitian ini selain perlakuan pemberian ikan gabus, apakah faktor lain seperti personal hygiene atau asupan nutrisi yang baik ataupun kecukupan cairan pada ibu nifas juga diperhatikan atau justru malah dikesampingkan? Terima kasih Bu. Baik, matur nuwun Bu Ima. Jadi ada dua ya. Ini langsung dijawab atau gimana Bu Nur Khalila? Iya, langsung dijawab ya. Untuk Baik. yang pertama tadi seberapa banyak jumlah sajiannya Bu Lila? Oh, seberapa banyak. Yang kedua ada faktor lain enggak dari pH atau personal hygiene-nya atau mungkin kecukupan cairan begitu ya Bu Ima ya? Iya, betul. Oke, monggo. Jadi untuk seberapa banyak itu kami berikan 300 gram per hari. Jadi itu bisa didapatkan dari 3 potong. Kalau 300 gram itu ukurannya kurang lebih 3 potong yang sedang, Bu Ima. Nah, itu sudah bisa memberikan dampak yang positif untuk penyembuhan luka perineum. Nah, terkait dengan personal hygiene, kemudian cara perawatan lukanya itu tetap kami perhatikan. Jadi tidak serta-merta kita hanya memberikan ikan itu saja, tapi tetap diberikan HE terkait personal hygiene, kemudian tidak tarak dan lain sebagainya itu. Jadi kelompok kontrol itu juga tetap melakukan perawatan, tetap makan sesuai kebutuhan gizi ya, sesuai dengan asupan nutrisi yang ada. Tapi yang membedakan adalah dia tidak mendapatkan ikan gabus itu saja. Mungkin itu Bu Ima.
Berarti bisa disimpulkan bahwa edukasi yang kita berikan pada Ibu Nifas untuk memberikan dampak yang positif pada penyembuhan luka pada masa nifas itu tetap kita berikan edukasi yang biasa kita lakukan, kemudian ditambah dengan perlakuan pemberian ikan gabus seperti itu, Oke, benar. Seperti Terima itu. kasih, Jadi Bu. tetap harus, jadi nggak hanya diberikan nutrisi saja, tapi harus tetap diperhatikan proses penyembuhannya, perawatan lukanya. Terima kasih. Sudah jelas ya Ibu Ima ya. Baik, kita pindah ke chat ya. Kolom chat tadi sudah ada 1-2 yang masuk. Tadi yang pertama dari Ibu Siti, cara pengolahan dan penyajiannya yang tepat atau mungkin bentuk apa gitu yang disampaikan, yang disajikan, ada ikan gabusnya itu diapakan gitu lah. Intinya seperti itu. Baik, begitu Bu Lila lagi nih kayaknya. Ini Bu Lila laris ini ya. Baik, monggo kami persilakan untuk Bu Lila menjawab. Untuk proses penyajiannya, jadi bisa dikukus ya Ibu, atau apa namanya, kalau istilahnya orang itu kan dipindang. Tapi itu nanti yang diambil adalah endapannya atau albuminnya. Jangan sampai dikukus, nanti yang dimakan ikannya, tapi yang mengendap atau albuminnya itu nggak dimakan. Nah itu. Atau bisa juga dengan kalau hasil penelitian yang lain itu ada dilakukan oleh Fitria, itu dilakukan penggorengan. Di situ dengan proses penggorengan itu kandungan air pada ikan itu lebih menurun secara drastis. Jadi dia lebih kering dibanding dengan olahan ikan yang lainnya. Itu diduga itu juga bisa meningkatkan albumin dalam ikan tersebut. Tapi cara penggorengannya dengan menggunakan api yang sedang. Tentunya tidak sampai kering kerontang, tidak sampai kering sekali gitu. Tuh. Mungkin itu Bu Siti. Ya Bu, makasih. Terima kasih Bu Lila. Iya, sama-sama Bu. Bu Umu kayaknya masih di mute Bu moderator. Jadi sepertinya ada yang disampaikan. Oh iya. Ternyata mute ya. Saya perhatikan kameranya kok ada. Ada suara-suara tapi tidak masuk gitu ya Bu ya. Baik. Mimiknya berbicara tapi nggak ada. Betul sekali, ini tadi mute ya mic saya ya. Baik, terima kasih atas jawabannya atau responnya dari Bu Lila. Ini terkait dengan penelitiannya beliau ini dikukus tadi ya. Dikukus. Namun ada sebagian peneliti yang lain itu digoreng. Namun tetap diperhatikan supaya protein atau albumin yang difungsikan untuk penyembuhan luka jangan sampai hilang gitu. Kering kerontang tadi istilahnya dari Bu Lila ya. Baik, terima kasih Bu Lila, luar biasa. Oke, untuk selanjutnya yang di chatroom juga ya masih ada satu kayaknya. Dari Bu Wineh Ruhayati, mohon izin bertanya kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi risiko breast cancer pada WUS menarche dini. Terima kasih. Baik, ini terkait dengan menarche dini ini kelihatannya pada Ibu Elpinaria ya. Monggo Ibu Elpinaria, monggo kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Ya, terima kasih Bu Wineh. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kita lihat kasusnya, berarti kita harus ada antisipasi, baik untuk diri ataupun keluarga mungkin ya. Nah, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan, kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi resiko breast cancer pada wanita usia subur yang memang mengalami usia menarche-nya itu dini atau kurang dari 12 tahun. Nah, kiat-kiat yang bisa kita lakukan, yang pertama, ketahui genetik dari keluarga. Ada enggak genetik dari keluarga kita itu ada keluarga yang mengalami kanker payudara apa tidak? Itu utamanya.
Jika kita sudah mengetahui, kita bisa antisipasi dengan apa? Rajin berolahraga, berarti harus aktivitas, jaga pola makan, menghindari minuman beralkohol, konsumsi sayur dan buah-buahan secara teratur, menghindari makanan-makanan yang berpengawet atau makanan yang sudah lama dibekukan, karena memang menurut penelitian orang lain makanan yang lama dibekukan itu akan menimbulkan banyak lemak dalam tubuh. Jadi memang pengaturan makanan itu sangat penting. Jadi ada dua, gaya hidup dan pola makan yang harus dijaga. Dan jika kita sudah mengetahui di riwayat keluarga kita atau genetik kita ada yang pernah mengalami kanker payudara ini, ya berarti mungkin kita bisa melakukan sadari ataupun sadanis gitu untuk mengetahui lebih awal gitu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvi. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Elvinaria. Kepada Ibu Wineh tadi sudah disampaikan ya, terima kasih gitu ya. Baik, intinya untuk kiat-kiatnya gitu ya, kita kembali lagi ke personal atau kitanya ya Bu ya. Intinya seperti itu. Apakah kita punya riwayat keturunankah atau genetik tadi? Pada dasarnya tadi ada dua yang perlu diperhatikan, gaya hidup dan pola makan gitu ya Bu ya. Tapi tetap kembali kepada genetik yang ada pada tubuh kita atau pada diri kita sendiri. Nah, tentunya kalau dari genetika ini kan kalau sudah ada misalnya berarti kita harus memperhatikan gaya hidup dan pola makan tuh. Begitu ya Bu Elvinaria. Ya, benar Ibu. Baik. Terima kasih, luar biasa. Semangat pagi ternyata ya, betul yang saya sampaikan tadi. 3 penanya Ibu-Ibu sudah cukup ya. Berhubung waktunya juga sudah jam 3 lebih, 3 lebih sedikit. Untuk itu mungkin atau saya berikan kesempatan satu lagi untuk yang di Zoom secara langsung, tidak via chat. Satu lagi penanya tadi kayaknya ada satu ya yang mau bertanya gitu, tapi saya skip untuk kembali ke chat room. Monggo, satu saja. Silakan, satu saja, monggo. Tidak ada ya. Katanya sudah jelas gitu ya. Ada, Bu. Di chat room. Iya. Oh, ini baik. Ini terakhir berarti ya, Bu. Sudah secara langsung nih ternyata ditulis. Baik. Mohon maaf Bu Yuli ya. Dari beberapa faktor risiko anemia, apakah itu penyebab masing-masing berbeda sehingga pencegahan dan penanggulangan yang berbeda. Begitu. Ini terkait yang ditujukan kepada Ibu Sri Wulandari ya mungkin ya, dengan analisis faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil ya mungkin ya. Monggo Ibu Sri Wulandari bisa membantu untuk menjawab. Ya Ibu, mohon maaf tadi jaringan saya sempat hilang Bu. Jadi baru masuk lagi. Oke, monggo Ibu. Pertanyaannya apa ya Bu? Pertanyaannya dari Ibu Yuli, dari beberapa faktor risiko anemia, apakah itu penyebab masing-masing berbeda sehingga pencegahan dan penanggulangannya juga berbeda gitu. Bu Sri Wulandari, suara saya bisa diterima? Suara saya terdengar kayak Ibu? Ya, monggo, silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari faktor-faktor tersebut berbeda untuk penanggulangannya. Seperti misalnya dalam mengkonsumsi tablet FE, dilihat dari
pengkonsumsiannya ini masih ada yang tidak patuh. Hal ini dapat terjadi karena banyak ibu hamil yang ketika mengkonsumsinya itu terdapat efek samping seperti mual dan muntah. Akibatnya ibu hamil tersebut tidak mengkonsumsi. Kemudian ibu hamil yang tidak patuh namun tidak anemia itu bisa saja terjadi dikarenakan dalam penelitian ini hampir semua responden itu memiliki status gizi yang baik. Maka berdasarkan dilihat dari status gizi atau status nilainya ibu ini, asupan konsumsi zat ibu sudah tercukupi dengan mengkonsumsi makanan sayur dan buah dan mampu meningkatkan zat besi setiap harinya meskipun tidak mengkonsumsi karbohidrat. Mungkin itu saja Ibu. Baik, terima kasih Bu Sri Wulandari atas responnya. Jadi memang berbeda ya Bu. Intinya seperti itu ya. Faktor-faktornya mungkin jadi bisa mempengaruhi terhadap pencegahan maupun penanggulangannya terhadap kejadian anemia tersebut. Begitu Ibu ya. Baik Bu Yuli, itu yang disampaikan atau atas jawaban dari presenter. Mungkin sudah jelas ya Ibu Yuli ya, atau masih mengganjal di pikiran? Insya Allah sudah ya. Ya, oke. Mengingat bahwa hasil presentasi atau oral presentasi hari ini sudah selesai semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang hadir di via Zoom ini, baik present maupun audien yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada sesi foto dulu ya, supaya kita punya dokumentasinya. Baik, untuk Ibu Mbak Nurul, mungkin admin. Mbak Nurul? Nggih, Bu Umu. Enggak ya? Oh ya, bisa minta tolong difotokan nanti dari sana. Bisa ya? Mungkin bisa on kan kameranya masing-masing biar terlihat cantik-cantik semua. Ini kebetulan yang ikut juga ada calon bidan dan sudah menjadi bidan sudah lama. Ada yang masih proses pendidikannya di profesi bidan. Baik. Iya, sudah keluar Bu Aris. Ya, mungkin bisa minta tolong difotokan, bisa dikode dari sana. Oke. Satu untuk yang pertama. 1, 2, 3. Untuk yang Zoom kedua, 1, 2, 3. Untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Ampun, Ibu-Ibu, terima kasih. Baik, matur nuwun, Mbak Nurul. Baik, Ibu-Ibu peserta oral presentasi dan audien, kami ucapkan sangat terima kasih yang luar biasa pada kesempatan hari ini sudah bisa join, walaupun tidak secara langsung bertatap muka dengan kami. Insya Allah kami bisa melihat atau bisa berdiskusi secara langsung seperti ini ya Ibu ya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang dari kami, terutama dari panitia penyelenggara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bisa ditunggu untuk kesempatan yang berikutnya untuk bisa bergabung kembali. Baik, saya akhiri mungkin dari kami sebagai moderator ya, saya Umu Konitun mohon izin pamit undur diri dan terima kasih atas waktu dan
respon ataupun keikutsertaannya dari ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Salam sehat dari kami. Terima kasih. Live. Nggih, monggo bisa live semuanya ibu-ibu. Matur nuwun.